Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Baik, Bu. Sehat, Bu. Apakah masih semangat? Masih, Bu. Baik, Bu. Semangat, Bu. Ya, kali ini kita akan belajar perbedaan daun monokotil dan dikotil. Sebelum kita masuk materi ini, kita lebih baiknya kita baca doa dulu ya teman-teman anak-anak. Baik, Bu. Doa Ibu pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Secara umum, daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki peranan vital dalam proses fotosintesis. Ya, proses ini membentuk makanan dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, daun juga berperan dalam proses transpirasi, respirasi, dan penyimpanan cadangan makanan. Struktur daun yang efisien akan menentukan seberapa baik suatu tumbuhan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, karena itu struktur dan morfologi daun menjadi salah satu aspek penting yang dipelajari dalam ilmu botani. Tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur daun yang berbeda dari segi tulang daun, bentuk daun, pertulangan, dan cara menempelnya dia pada batangnya. Perbedaan ini menjadi indikator utama dalam pembedaan antara dua jenis tumbuhan tersebut secara morfologinya. Monokotil dan dikotil. Dalam dunia botani, istilah dikotil dan monokotil merujuk pada dua kelompok besar tumbuhan berbunga Agiospermae yang dikualifikasikan berdasarkan jumlah kotiledon atau daun lembaga yang muncul pertama kali saat biji bercambah. Tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon, sedangkan tumbuhan monokotil hanya memiliki satu kotiledon. Nah, daun monokotil berasal dari tumbuhan berbunga dengan satu kotiledon. Nah, Ibu ambil contohnya itu pohon jagung. Nampak kan anak-anak? Nampak, Bu. Nah, biasanya itu berbentuk sempit, memanjang dengan pertulangan sejajar. Strukturnya jaringan homogen dan seringkali memiliki sel tipas. Contohnya itu kayak padi dan jagung dan daun pisang. Selanjutnya itu daun dikotil. Daun dikotil berasal dari tumbuhan berbunga yang memiliki dua kotiledon. Umumnya memiliki bentuk melebar seperti daun Ibu ambil ini daun rambutan. Dia melebar dan petulangannya menyirip atau menjari. Strukturnya jaringan validase dan spon tanpa jelas. Contohnya itu daun mangga, daun kacang tanah, dan jambu. Dan Ibu juga ngambil rambutan. Nah, selanjutnya itu perbedaan morfologi daun. Yang pertama itu bentuk helan daun. Dikotil itu melebar, bervariasi atau oval, menjadi hati, dan lainnya. Seperti ini daun rambutan. Tangkai bunganya umumnya memiliki tangkai yang jelas. Daun dikotil ini memiliki tangkai yang jelas. Terus pertulangan daun dia menyirip atau menjari. Selanjutnya itu susunan daun pada batang, dia itu berselang-seling atau berhadapan. Daunnya ini berhadapan ya anak-anak. Terus warna permukaan daunnya itu atasnya lebih hijau tua, bawahnya lebih hijau muda. Kalau monokotil dia itu sempit.
memanjang seperti pita. Contohnya ini di bawah daun jagung. Kalau tangkai daunnya dia tidak bertangkai, dia menyatu dengan pelepahnya. Pertulangan daun yaitu sejajar atau melengkung. Susunan daun pada batang, spiral atau sejajar satu bidang. Selanjutnya itu warna daun umumnya seragam di kedua sisinya. Perbedaan anatomi daun. Susunan epidermis, daun dikotil, epidermis atas dan bawah biasanya dengan lebih banyak stomata di bawahnya. Sedangkan monokotil, epidermis atas dan bawah stomatanya tersebar merata. Lapisan kutikula di monokotil tebal melindungi dari kehilangan air. Di monokotil tipis hingga sedang bertergantungan jenis tumbuhannya. Selanjutnya tipe mesofil terbagi dua, validase dan spons. Monokotil homogen tidak terbagi, parenkim tanpa diferensiasi. Posisi jaringan validase dikotil di bawah epidermis atas memanjang dan rapat, sedangkan monokotil dia tidak ada. Ruang antasel mesofil banyak di kotil, banyak di jaringan spons, sedangkan di monokotil sedikit tersebar di antara sel parenkim. Selanjutnya itu sistem berkas pengangkut. Daun dikotil menyirip, silem, di atas flom biasanya disertai kambium. Sedangkan monokotil sejajar, silem dan flom tanpa kambiumnya. Keberadaan kambium di daun dikotil umumnya ada di antara silem dan flom, namun di monokotil tidak ada. Sel kipas di kotil tidak ada, namun di monokotil ada pada epidermis atas membantu menggulung daun saat kering. Ini gambarnya dari anatomi daun. Ini batang monokotil dan dikotil sudah dijelaskan oleh Ibu Indri tadi. Selanjutnya adaptasi dan fungsi daun dikotil dan monokotil. Aspek lingkungan hidup umumnya, daun dikotil itu di naungan, hutan, tempat dengan cahaya terbatas. Sedangkan monokotil terbuka pada rumput, ladang, dan sawah. Bentuk adaptasi utama, dikotil itu daunnya lebar, jaringannya diferensiasi, validasi, dan spons. Monokotilnya itu daun sempit, memanjang, mesofil, dan homogen. Efisiensi fotosintesis daun dikotil tinggi pada cahaya tidak merata karena validase. Sedangkan monokotil tidak pada cahaya penuh merata di seluruh daunnya. Stomata lebih banyak di bawah permukaan daun. Monokotil tersebar di kedua permukaan daunnya. Penguap air terkontrol karena stomata tersembunyi dan trikoma. Monokotil dibatasi oleh sel kipas dan lapisan lilin. Pelindung tambahan trikoma atau rambut daun. Monokotil, sel kipas dan kutikula tebal. Adaptasi terhadap kekeringan terbatas, bergantungan pada trikoma dan struktur spons. Monokotil baik dengan mekanisme pergulungan dan lebih sel kipas. Ini anatomi adaptasi dan fungsi daun dikotil dan monokotil. Kesimpulannya, daun dikotil dan monokotil memiliki perbedaan yang nyata baik dari morfologi maupun anatomi. Daun dikotil cenderungnya lebih kompleks strukturnya. Daun monokotil lebih sederhana dan efisien untuk pertumbuhan lebih cepat. Itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya kita
kuis. Sudah. Sabar ya, Nana. Udah. Mulai. Masih lagi. Bisa kok, Bangga. Rekod bisa? Udah, koinnya dia terus. Udah, kita mulai ya kuisnya. Ibu hitung dari 1, 2, 3. Ya, Bu. Oke, apa jawabannya Kak Tika? Ya, Bu. Daun A berasal dari dikotil, daun B dari monokotil. Kita buktikan ya. 1, 2, 3. Benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Kita buka ya. 1. Begini cepat. Ya, buat Sakina. Apa jawabannya? Jawabannya B, Bu. Tanaman pertama dikotil, yang kedua monokotil. Kita buktikan ya. 1, 2, 3. Benar. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Saya, Bu. Ya, apa Salwi? Ya, Bu. Dan jagung termaksud monokotil dan mangga dikotil. Kita buktikan ya. 1, 2, 3. Nah, sekian materi dari Ibu. Jika penyampaian Ibu kurang baik, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.